Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air hujan. Teman-teman, saat ini saya berada di sebelah kanan saya ini seorang Ustadz Kiai. Kemudian sebelah kiri saya ini adalah anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana atau ketuanya, komandannya. Di kabupaten kita ketuanya. Oh, alah ini komandan FPRB-nya Mojokerto malah. Saya ketemu dendengkotnya. Nah, kita sore-sore ini akan bincang-bincang terkait dengan problema permasalahan bencana yang ada di Mojokerto ini termasuk bagaimana cara strategi di pengurangan risiko bencananya. Cak Nam nih. Teman-teman kan belum kenal, silahkan perkenalkan diri, kemudian potensi-potensi bencana yang ada di sini itu apa saja dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anam. Saya didapuk menjadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto. Bicara tentang ancaman yang ada di Kabupaten Mojokerto, ancaman bencana, hampir semua ancaman bencana itu ada di sini, kecuali tsunami, karena Mojokerto nggak ada laut. Gitu. Dominan yang kita terima adalah ancaman bencana banjir. Ada banjir bandang, ada banjir genangan, dan lain sebagainya. Karena memang topografi dari Kabupaten Mojokerto sendiri ada yang pegunungan, ada yang dataran, seperti itu. Ada beberapa sungai besar sebagai penentu banjir dan tidaknya, termasuk di banjir bandang dan sebagainya. Yang paling menarik untuk hari ini adalah tentang kekeringan, Mbak. Tentang kekeringan yang ada di Kabupaten Mojokerto, terutama di Kunjorowesi, Desa Kunjorowesi. Ini mohon maaf, semenjak saya berkecimpung dalam dunia relawan, Kunjorowesi ini sampai hari ini masih belum selesai tentang kekeringan atau kekurangan air bersih gitu. Nah, sambung menyambung karena kita juga lumayan berjuang bersama tentang apa ya istilahnya. Kalau tadi dengan Pasar Keramat ini ya, di sini adalah berjuang meraih kedaulatan dengan kemandirian, menguak kembali apa namanya kearifan-kearifan lokal yang itu ternyata sangat mengurangi risiko bencana yang ada, termasuk di kekeringan ini. Kita baca di Kunjorowesi itu sebenarnya masyarakat sudah kearifan lokal mereka sudah bisa kita katakan mereka sudah mengurangi risikonya. Kebutuhan air mereka sedikit banyak sudah terpenuhi lah, paling tidak seperti itu. Meskipun dalam suatu kondisi saat tertentu mereka masih sangat butuh kiriman air bersih. Tetapi melihat ada program namanya instalasi sistem lumbung air hujan ini, kayaknya hampir kalau saya mengatakan 400-500% itu klop dengan yang bisa kita gunakan di Desa Kunjorowesi. Melalui kearifan-kearifan lokal ini yang ada di sana itu seperti apa, kearifan lokal itu kemudian disambungkan dengan teknologi yang dimiliki oleh teman-teman Sleman di komunitas air hujan ini, kayaknya kok klop banget gitu kan. Akhirnya kita sambungkanlah. Senada dengan itu, kearifan-kearifan lokal ini akan kita kuak kembali, kita klopkan, kita sambungkan dengan program islah ini nanti. Siap, terima kasih. Ya. Nanti kita beralih lagi. Ini sekarang beralih nih ke Pak Yai, silahkan nanti memperkenalkan diri, asmo komplitnya, terus kemudian karena beliau ini dari Kunjorowesi. Nah, sebetulnya problema yang ada di Kunjorowesi itu apa saja? Terus kemudian ini ada program yang namanya islah yang nanti akan diterapkan di Kunjorowesi. Seperti apa ini harapannya Pak Yai? Baik, terima kasih Bu Ning dan Pak Anam. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Solihin. Saya warga Desa Kunjorowesi dan insya Allah akan diberikan atau memanfaatkan yang dalam program islah tadi yang diberikan oleh BNPB Kabupaten Mojokerto, Pak Anam. Memang masyarakat Kunjorowesi sangat membutuhkan air bersih dalam hal air mineral yang dikonsumsi sehari-hari. Pada dasarnya kita sudah berusaha dalam hal pengeboran ataupun penyaluran air dari sumber itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan alhamdulillah dari program islah ini bisa membantu, mungkin memberikan contoh juga sebagai multi shelter untuk desa kita, penduduk kita. Makanya dalam hal ini kami
bertepatan tempatnya di SMK Pesantren Terpadu di Kunjoro Wesi. Itu nanti bisa wali santri atau wali murid memanfaatkannya juga dan bisa mencontoh dalam hal pembuatan instalasi Sistem lumbung sistem air. lumbung air tadi. Mungkin itu saja dari saya. Saya banyak terima kasih. Kita manfaatkan dengan baik sesuai dengan ayat Al-Quran. Rahmatan lil alamin itu untuk menjaga alam kita dan membuat alam kita menjadi bermanfaat yang sebanyak-banyaknya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini terakhir Cak. Harapannya apa dengan program Islah ini? Terutama tidak hanya untuk masyarakat Kunjorosi, tidak hanya juga masyarakat Ngerame, tapi bagaimana ini ketika bicara pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Sama halnya dengan Pasar Keramat, kenapa ada, kan tadi sudah disampaikan bahwa pengurangan risiko bencana ini kita harus bisa ini secara global. Apapun yang kearifan lokal yang ada di dalamnya itu ternyata sangat apa ya, kalau kita angkat, kita teliti, itu sangat bisa menjadi gerakan-gerakan mengurangi risiko bencana dalam segala hal. Satu contoh di meraih kedaulatan sampah plastik di sini. Ini juga merupakan satu gerakan tentang yang berhubungannya nanti dengan perubahan iklim dan lain sebagainya. Nih, harapan kami satu hal tentang program Islah ini adalah sebagai salah satu solusi untuk mengurangi risiko bencana kekeringan. Begitu juga solusi pengurangan risiko bencana dalam hal banjir yang nanti kita akan praktekkan di Desa Ngerame. Gimana kondisi sosial di Desa Ngerame? Memang di sana lumayan, kalau sudah banjir itu sampai 5 hari itu air tergenang, tidak bisa keluar kemana-mana. Nah, dengan program Islah ini yang termasuk di dalamnya ada sumur resapan dan lain sebagainya, itu tidak sampai 5 hari lah untuk tergenangnya. Satu hal juga bahwa di masyarakat Desa Ngerame ini ternyata kebutuhan air bersihnya untuk konsumsi dan lain sebagainya, sebagian masyarakat itu memenuhinya itu dengan membeli. Oh iya. Ya, dengan membeli. Dengan konsep Islah ini, semoga mereka paling enggak membeli air untuk konsumsi sehari-hari bisa berkurang sampai sekian persen, bisa jadi sampai 80-90%. Harapan kita seperti itu. Kalau hanya satu titik, mungkin tidak seberapa berdampak kelihatannya. Harapan kita nanti beberapa pihak, pemerintah termasuk, apalagi pemerintah, bisa memfasilitasi, termasuk perusahaan-perusahaan yang lain ya sebagai CSR-nya, bisa memfasilitasi gerakan-gerakan ini. Karena ini betul-betul solusi nyata untuk mengurangi risiko bencana. Solusi permanen. Solusi permanen. Karena memang dampak positif yang ditimbulkan sangat luar biasa dari pengelolaan air hujan ini. Ya, ini karena ada pemanfaat dari desa Ngerame ini ya. Pak, ini Pak, di Ngerame ini kan problemanya bisa komplit nih. Kalau di Kunjoro Wesi itu cukup nggak ada air ketika ini kemarau. Lah ini problem jenengan ini udan yo kebanjiran, nek kemarau udan we kadang tuku banyu. Nah ini dengan program Islah ini bagaimana Pak ke depan, karena kebetulan penjenengan adalah salah satu unsur aparat di pemerintah desa, monggo. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat berterima kasih, walaupun belum secara umum, secara pribadi saya sangat terima kasih dengan adanya tentang program Islah ini. Karena apa? Nanti bisa setidak-tidaknya nanti kalau masyarakat sudah mengerti tentang kebutuhan atau manfaat Islah ini, nanti keuntungannya dirasakan masyarakat bersama. Karena apa? Nek dilihat Ngerame ku katanya nggak kekurangan air, tapi nyatanya musim hujan air nggak layak minum, beli air untuk masak, untuk cuci kain putih juga tidak bisa kembali putih. Terus yang kalau musim kemarau juga sebagian ada yang sumurnya asat, ada sebagian sumurnya bisa dimasak. Nah, tentang nanti adanya Islah ini bisa membangkitkan kemauan dan
ekonomi masyarakat desa saya, terutama desa Ngrame, nanti supaya bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya seperti banyak air kok beli air. Contohnya itu. Nanti barangkali nanti saya nitip saja bagi ahli-ahli nanti untuk mendukung saya di situ menjelaskan nanti supaya bisa masyarakat mengerti dan ikut mendukung tentang program ini nanti supaya bisa mengerti tujuannya. Ya. Tentang kekurangan, bukan kekurangan air seperti Kunjoro Wesi, tapi kelebihan air. Lah, kelebihan ya tidak baik, kekurangan tidak baik. Segala sesuatu seperti itu. Lah, kelebihan nanti yang jelek-jelek yang masuk seperti air itu tadi, tidak bisa difungsikan. Nanti adanya program islah ini mudah-mudahan untuk mengangkat ekonomi dan mengurangi pengeluaran yang tidak terduga dalam masyarakat Ngrame. Nanti sekiranya bisa beli air 3 atau 4 galon setiap hari. Nanti kalau bisa nggak beli sama sekali manfaatan air tentang program islah ini nanti kalau sudah berjalan. Makanya tolong nanti, dan saya pribadi juga terima kasih untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini yang sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman saya ada yang bisa mengikuti sebagai kekuatan saya untuk mendorong atau mengikuti menguatkan tentang program islah ini. Iya. Karena apa? Juga kita memperjuangkan di sana kayaknya memperjuangkan banyak yang belum tahu tentang ini. Nanti kalau sudah tahu, mudah-mudahan saya sudah sebetulnya ya tidak paham sama sekali. Sejarah hidup saya yang sejak puluhan tahun lalu pernah menggunakan seperti itu, walaupun hidup dulu itu nggak ada air, jauh dari sungai, pernah menggunakan itu beberapa tahun. Waktu tahun di bawah tahun 75-an lah. Ya. Nah, tentang program ini saya sangat mendukung sekali. Nanti tolong beri penjelasan yang jelas agar di Desa Ngrame nanti banyak yang mengerti. Nanti saya supaya ada sayapnya, bisa mempunyai kekuatan untuk mendukung ini. Mudah-mudahan jangan putus di tengah jalan. Amin. Untuk diberi pengertian nanti supaya lainnya bisa paham. Sekolah Air Hujan Banyu Bening Mojokerto Ada di Dusun Wonokerto, Desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah. Ngombe banyutan. Ben ora edan.